sekarang itu dia merasa harus bergabung dengan atau merasa perlu untuk bergabung. Kenapa? Kenapa Kim merasa Plus. perlu? Jadi panjang nih jawabannya ya. Ada apa? Kan Kenapa ada banyak merasa kebutuhan. Ya, salah satu kebutuhan adalah kasus Mas Hasto. Peran dan fungsi Pak Prabowo sangat penting di sini untuk menjadi katalisator daripada kedua tokoh bangsa ini. Secara prinsip tuh gini loh, hubungan pertemuan dalam konteks ini itu memang adalah pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan dengan segala hormat saya pada Bung Ade Armando, Pak Jokowi ini lagi nggak diajak ini dalam topik ini gitu loh. Kenapa dibawa-bawa terus sih? Artinya tidak semua kebijakan pemerintah kita harus asal carok, asal sikat. Ini kan adalah hal yang baik-baik yang memang semestinya dilakukan. Sehingga menurut saya ya kita akan tunggu semua yang hal baik yang akan terjadi dan berjalan. Sangat bagus. Negara sebesar Indonesia ini berangkulan, persatuan itu akan memberikan sebuah kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita karena stabilitas politik. Apa urusannya aku mesti masuk ke Kim atau saya enggak masuk ke Kim? Gile. Ayo tepuk tangan yang hebat ngono loh. Di dalam sistem presidensial itu kan kita tidak mengenal oposisi, tetapi ada fungsi-fungsi penyeimbang, ada check and balances. Dalam waktu dekat gitu Pak pertemuannya. Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan sama kami menyampaikan bahwa masakan Ibu Mega yang paling beliau kenal memang nasi goreng. Pemirsa, wacana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini kembali mencuat. Dan pemicunya adalah video viral bincang santai antara Megawati dan Puan Maharani saat perayaan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan ke-52. Berbeda arah politik di pemilu 2024, mungkinkah Prabowo dan Megawati bertemu dan jika terjadi, apa dampaknya bagi perpolitikan Indonesia? Bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi, pemirsa inilah interupsi menanti jamuan nasi goreng Prabowo dan Mega. Untuk membahasnya apakah nasi goreng, apakah tempe mendoan? Atau capcay lagi. Atau capcay, atau menu lainnya sudah ada bersama kami. Di sebelah kanan saya ada Aryo Seno Jubir dari PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Seno. Malam, terima kasih Pak. Dan di sebelahnya ada Emrus Sihombing, pengamat politik. Selamat malam. Dan di sebelah kiri saya ada Bang Hendar Samarantoko, Ketua Umum Lingkar Nusantara. Selamat malam Bang Hendar. Selamat malam. Dan Bang Ade Amando, politisi dari PSI. Selamat malam Bang Ade. Malam. Dan mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Bakri, Jakarta. Selamat datang. Baik, sebelum kita bertanya apa menunya, nasi goreng, capcay atau tempe mendoan, saya tanya dulu ke Mas Seno, jadi kapan? Langsung pertanyaannya teknis ya, kapan? Tetapi memang kalau kita melihat dinamika wacana ini kan bukan wacana yang baru sebetulnya Mbak. Dari dulu setelah Pilpres juga sudah cukup banyak pewacanaan tentang pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ini. Sebelum Pilpres. Muncul, bahkan sebelum Pilpres ya. Artinya ini bukan sesuatu yang baru dan memang kalau melihat milestone sejarah panjang Pak Prabowo dan Bu Mega, kita bisa melihat hubungannya memang sangat baik. Lalu apalagi kendala apa Mas? Oh enggak ada kendala yang berarti. Jadi akan bertemu minggu ini? Pasti akan terjadi. Saya bisa pastikan bahwa pertemuan itu nanti pasti akan terjadi. Tetapi teknisnya kapan ini yang sedang kita sesuaikan. Bulan ini. Tetapi yang pasti. Tapi yang pasti satu gitu ya. Kalau selama ini meskipun belum ada pertemuan secara langsung antara beliau berdua, tetapi komunikasi multi layer terus terjadi. Di PDI Perjuangan sendiri kami punya kader-kader terbaik yang menjadi utusan komunikator. Misalnya dalam berkali-kali kesempatan terbuka ada Mas Ahmad Basarah, ada Pak Pramono Anung, ada Pak Oli Dondo Kambe, termasuk
termasuk Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani yang dalam tugasnya sebagai Ketua DPR harus terus intens komunikasi dengan eksekutif termasuk Presiden. Oke, saya ke Bang Emrus. Terjadi terus komunikasi. Baik, Bang Emrus, ini PDIP kok masih jual mahal sih? Padahal kan TAP MPRS 33 tahun 67 udah dicabut. Undang-undang MD3 tidak diganggu-gugat, akhirnya Mbak Puan tetap jadi Ketua DPR. Apa yang menjadi latar belakang PDIP kok kayak jual mahal? Baik, saya pikir bukan soal jual mahal atau... Apa karena masih ada keberadaan atau bayang-bayang presiden sebelumnya? Oh, boleh jadi kalau itu ya. Karena bagaimanapun historikalnya kita lihat ada gangguan. Kalau itu dibuat jadi suatu pemikiran, saya kira bisa dibenarkan. Karena pada saat Pilpres kemarin terus terang menabrak konstitusi kan. Gangguan itu persepsi atau fakta, Bang Emrus? Fakta. Ketika keputusan Mahkamah Konstitusi. Gitu ya. Artinya gini, Mahkamah Konstitusi kan memutuskan boleh di bawah 40 tahun gitu kan. Itu dibuat seperti itu. Ya. Padahal peraturan kita tidak boleh seperti itu. Mahkamah Konstitusi memutuskan itu. Oleh karena itu bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang konstitusional. Coba kita lihat keputusan Mahkamah Konstitusi, dua yang ditabrak yang mendasar di Republik ini. Yaitu ideologi Pancasila, sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masa hanya kepala daerah yang boleh, presiden saya dengan Adi Armando nggak bisa jadi presiden? Menabrak. Selain itu, yang ditabrak konstitusi, Mahkamah Konstitusi menabrak konstitusi. Yaitu apa? Alinea keempat daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikatakan, maka disusunlah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang terakhir keadilan sosial. Jadi artinya apa? Kalau dengan katakanlah dengan Jokowi saya kira ini bisa bermasalah gitu ya. Karena satu inkonstitusional, karena Pak Jokowi begini mengatakan, ketika ditanya anak bapak mau maju, lalu Pak Jokowi mengatakan begini, saya sebagai orang tua hanya merestui. Padahal fungsi orang tua tidak hanya merestui saja, menegur, memarahi, mengarahkan, melarang. Tidak hanya katakanlah merestui. Ini makna dari sudut komunikasi adalah saya mendukung. Ceritanya sekarang masih ngambek nih. Artinya kalau dengan Jokowi saya pikir iya. Jadi tetapi dengan Prabowo PDIP masih menghitung faktor Jokowi, manfaat dan mudaratnya lebih besar. Bukan menghitung faktor Jokowi. Jokowi sudah masa lalu. Tapi peristiwa itu terjadi gitu ya. Tapi bagaimana dengan Prabowo? Saya kira historikalnya sangat bagus sekali. Bahwa ketika Prabowo kembali ke Indonesia, peran Megawati. Dan terus mereka berkomunikasi. Bahkan tidak tertutup kemungkinan mereka itu sambil teleponan. Hei, bagaimana kabar kawan? Mungkinkah itu terjadi? Mungkin. Saya balik lagi ke Mas Yono. Mas Yono, jadi apakah benar memang ada upaya masuk ke Prabowo untuk menghilangkan pengaruh dari presiden sebelumnya? Yang pasti hubungan yang terjalin baik antara kalau sudah putus hubungan, Bu Mega dan Pak Prabowo. Jadi kayak upaya untuk barter gitu? Oh enggak. Hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo itu terjalin lama sekali. Betul. Dan saya tahu betul bahwa dari perjalanan sejarah itu, maka kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh politik lain, saya rasa hubungannya sangat lama dan berkualitas. Bahkan katakan dengan Pak Jokowi sekalipun, hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo sudah sangat lama, lebih lama daripada hubungan beliau. Maka saya rasa dalam konteks ini tidak ada siapapun yang bisa mengganggu hubungan yang diikat secara historis dan ideologis antara kedua tokoh. Jadi pertanyaan berikutnya Mas Seno, apa yang menyebabkan pertemuan tersebut belum juga terrealisasi? Ya masalah teknis saja. Bu Mega kemarin mengatakan, Bu Mega kemarin mengatakan kami pasca pilkada harus menghadapi situasi konsolidasi internal yang luar biasa. Termasuk penetapan tersangka untuk Hasto ya? Banyak sekali ya peristiwa politik hukum yang terjadi yang mana kami harus menghadapi itu dengan kepala tegak. Dan itu saya rasa membutuhkan investasi energi. Itu Mas. Ya. Baik, saya ke Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, dari Gerindra menurut saya yang saya lihat dari luar adalah lebih clear untuk soal rencana pertemuan ini. Nah sebenarnya Pak Prabowo sendiri arahannya seperti apa sih kepada kader-kader Gerindra untuk frontlinernya ya? Ada Bang Sumi Dasko dan yang lain-lain, termasuk Bang Hendarsam sendiri. Jadi memang sebagaimana sering sudah saya sampaikan bahwa Pak Prabowo itu memang mempunyai suatu kebiasaan, mempunyai suatu SOP atau ritual untuk selalu berkomunikasi dan bersilaturahmi di setiap tokoh bangsa. Jangankan dengan Bu Mega ya kan, dengan para pendukungnya saja. Saya ambil contoh di 2019 Mbak Neno Warisman, Ahmad Dhani pada saat itu didatengin rumahnya satu-satu kepada beliau, apalagi kepada Bu Mega ya. Jadi itu merupakan memang wujud daripada kerendahan hati beliau ya kan, untuk menyampingkan segala ego untuk tetap berkomunikasi dengan setiap insan-insan politis yang ada. Apakah rencana pertemuan ini pernah dibahas internal khusus rapat di Kertanegara? Secara khusus mungkin tidak.
Oke. Tapi memang itu pasti ya, tidak ya? Iya, tapi memang artinya kan ini ada komunikasi secara parsial ya kan. Seperti tadi sudah disampaikan Bang Muzani ya Sekjen Gerindra sudah diutus untuk ke Pak Prabowo oleh Pak Prabowo untuk ke Bu Mega untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi sebenarnya memang hal tersebut khusus untuk di Gerindra memang sudah clear dan memang selama ini ada pernah omongan bergabung dengan koalisi? Hal yang berbeda tentang masalah itu. Karena begini, kalau kita melihat kan kalau masalah koalisi atau tidak, jadi pertemuan ini harus kita pisahkan dulu dengan masalah hal yang berbeda. Itu hal yang sangat berbeda menurut saya. Karena juga di satu sisi memang kita melihat kalau juga tidak ideal kalau semua harus bergabung. Kan seperti itu. PDIP juga merasa bahwa mungkin sudah hampir bisa dipastikan untuk menegaskan sikapnya untuk tetap berada di luar pemerintahan. Sebagai mitra strategis. Sebagai mitra strategis. Bukan oposisi ya? Bukan oposisi, karena kita nggak mengenal oposisi tentang masalah. Berarti unggahannya Mbak Puan kemarin ya hanya demi persaudaraan NKRI ya? Loh iya itu udah pasti. Jadi yang penting itu kan spiritnya dulu, bahwa kita mempunyai suatu pandangan bahwa kita itu memang berlawanan, ya berkompetisi dan berhadapan, tapi kan nggak bermusuhan. Itu yang pasti ya. Dalam setiap berhadapan, ya kan kita melakukan suatu kompetisi, pertandingan dan lain sebagainya. Tentunya kalau kita analogikan dalam sepak bola ada tackle, ya kan, ada keributan-keributan yang terjadi di pinggir lapangan, di tengah lapangan, itu wajar. Tapi ketika the game is over, ya pertandingan sudah selesai, peluk-pelukan ya itu jiwa sportivitas itu yang bisa kita bawa ke dalam politik. Baik, saya balik lagi ke Mas Eno. Berarti hanya bertemu, tidak ada bahas koalisi? Ya pasti, artinya pertemuan pasti itu yang mana, pasti bicara tentang kebangsaan dan kenegaraan. Itu saja. Dulu kan juga tuduhannya macam-macam tuh. Waktu pertama kali wacana pertemuan itu mau dilakukan, disebarkan di mana-mana, tuduhannya ke kami, wah nanti ini jadi pertemuan yang transaksional, nanti bicara tentang dapat tukar guling berapa kursi di kabinet dan seterusnya. Faktanya kami komit sampai hari ini, kami tetap mengambil suatu sikap politik yang menjadi mitra strategis. Artinya tidak berada pada posisi mengaminkan koalisi versi parlementer atau oposisi versi parlementer, tetapi kita menjalankan fungsi check and balance di DPR. Itu. Saya ke Bang Ade udah senyum-senyumnya dari tadi nih. PSI dan Pak Jokowi benar happy dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Prabowo? Jujur loh. Enggak gini, kan kalau Anda mungkin merujuk pada pernyataan Pak Jokowi kan, ya itu kan namanya juga politisi, ya harus bilang bahagia dong. Mungkin nggak bilang bahagia. Ya, jadi kalau itu yang dijadikan rujukan ya gitu ya. Anda ngerti lah maksud saya. Jujur Bang Ade. Jadi gini, jujurnya itu begini. Kan pertanyaan besarnya adalah kenapa pertemuan hendak dilakukan. Betul. Ya, saya termasuk orang yang kepengen bicara secara langsung saja. Jelas sekali bahwa PDIP memang kepengen ketemu. Ya. Dan kepengen ketemu tuh artinya kepengen diterima oleh Pak Prabowo dan yang ngebet ketemu nih PDIP ya, bukan Gerindra ya? Sekarang jadi udah kembali PDIP ya. Ketika kemarin itu seusai Pilpres, Gerindra sebetulnya ada harapan bahwa PDIP juga akan menjadi salah satu pihak yang datang bertemu dengan Pak Prabowo kan. Tapi kan nggak ada ya. Dan saya rasa itu adalah sebuah keputusan yang tepat juga kalau misalnya PDIP memang sedang berada memposisikan diri sebagai ya bukan oposisi lah, tapi berada di luar Kim. Mitra strategis bahasanya. Ya, nah itu yang saya bilang, statement kayak mitra strategis tuh buat saya, walaupun saya juga politisi ya, Itu eufemisme saya politisi yang penghalusan kata-kata ya sebenarnya. Penghalusan kata-kata. Penghalusan kata-kata lah ya. Tapi sekarang itu dia merasa harus bergabung dengan atau merasa perlu untuk bergabung. Kenapa? Kenapa merasa perlu? Jadi panjang nih jawabannya ya. Ada apa? Kan ada banyak kebutuhan. Ya, salah satu kebutuhan adalah kasus Mas Hasto. Ya itu satu. Kedua menjelang Kongres. April ya? April. Oh itu April ya? Saya bahkan nggak tahu tuh bulan apa. April ya kira-kira. Dan Bu Mega menurut saya cukup harus berhati-hati dengan segala macam rumor tentang ada upaya untuk menggeser dia kan.
Jadi salah satu yang bisa memproteksi dia saat ini adalah, menurut saya, dugaan saya ini, mungkin saya salah, saya minta maaf kalau saya salah. Itu adalah kalau dia terlihat dekat dengan Pak Prabowo. Itu misalnya ya. Ini kan kita sedang menakar-nakar. Jadi menurut Anda di HUT PDIP kemarin Bu Mega memuji-muji Pak Prabowo itu salah satu alasannya? Supaya kelihatan dekat? Karena saya sebagai orang komunikasi selalu percaya, ini Bung Emrus kan juga orang komunikasi. Nggak ada pernyataan politik yang nggak ada tujuan. Nggak mungkin ada pernyataan sekedar bahwa nasi goreng lah diulang-ulang lagi ya. Tanpa tujuan, hanya karena dia ingin mengenang-enang masa lalu. There must be a point there gitu ya. Ada message-nya nih. Dan saya rasa message-nya ingin bilang ke kubu Kim ya, kubu Pak Prabowo, kita sekarang udah nggak lagi berada posisi bersih tegang ya. Kami bersedia nih untuk bicara, bertemu, dan melihat kemungkinan-kemungkinan baru dalam hubungan kita ini. Tapi sebelum saya selesaikan, saya ingin sebut satu hal masalahnya. Ada satu masalah, sebetulnya kalau hubungannya hanyalah antara kubunya Pak Prabowo dengan Bu Mega, itu nggak terlalu susah. Tadi persis dikatakan Seno bahwa masa lalunya juga nggak buruk-buruk amat, walaupun ada persoalan batu tulis dan segala macam ya. Tapi sebetulnya hubungannya not really that bad. Tapi bagaimana dengan Pak Jokowi? Baik, kita stop sampai di situ. Waduh. Lalu apa sebenarnya manfaat dari rencana pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk rakyat? Kita akan kembali. Sparring partner, mitra strategis. Yang pasti bukan oposisi. Yang pasti bukan oposisi. Kita akan interupsi, segera kembali. Apa hubungannya saya dengan hubungan beliau-beliau? Tapi kalau selama ini melihat hubungan mereka seperti apa sih Pak? Ya belum tahu ya, udah berapa, 2,5 tahunan belum bertemu. Tidak ada hubungannya Bu Mega dengan Pak Prabowo? Ya ada, saya di Solo, Pak Prabowo di Jakarta, Bu Mega di Jakarta. Kan sekarang ada WA, ada video call, ada Zoom, jadi sebenarnya borderless lah untuk komunikasi ya. Betul. Bang Emrus, kalau Abang sebagai ahli komunikasi melihat statement dari Pak Jokowi, apa sih maknanya yang tersembunyi dari statement itu? Baik, saya melihat itu saya kira multi makna dan multi tafsir. Karena kalau untuk memaknai pernyataan dari Pak Joko Widodo tidak sekedar apa yang dia ucapkan, tetapi syarat makna di balik itu. Jadi ilmu komunikasimu tidak mampu mendeteksi ya pernyataan yang Pak pasti Jokowi, bahwa Pak Joko Widodo adalah seorang politician. Jadi setiap pesan seperti kata Pak Ade Armando punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuan politik. Jadi Pak Joko Widodo ini adalah orang yang pintar bermain di panggung. Seolah-olah tampak polos padahal dia adalah pemain politisi yang sangat luar biasa. Kita lihat ketika pemilu kemarin gitu ya. Bahkan kita lihat ketika pilkada yang dititip itu banyak daerah loh. Saya titip ya daerah ini, saya titip ya daerah ini, saya titip ya daerah ini. Jago titip dia. Begitu. Dia mainkan apa? Kata titip. Bukan dikatakan dukung paslon ini. Jadi oleh karena itu dari aspek komunikasi untuk memahami siapa sosok daripada Pak Joko Widodo perlu melakukan pendalaman. Termasuk di dalamnya mewawancarai Pak Ade Armando. Saya tanya ke Bang Ade dengan point of view yang berbeda. Maksud dari kalimatnya Pak Jokowi? Saya rasa ya, ini lagi-lagi karena kita dari luar menilainya ya. Saya rasa ini adalah sebuah sikap yang netral ya, karena memang posisinya agak sulit. Ya, tadi saya katakan kan, tidak pernah boleh kita lepaskan pembicaraan kita dari faktor Jokowi. Lagi-lagi saya ulang, kalau hanya urusannya adalah Megawati ketemu Pak Prabowo makan nasi goreng, itu sih selesai dalam waktu cepat. Cuma kan kita harus selalu pertimbangkan bagaimana faktor Pak Jokowi terlibat di dalamnya. Maksud saya begini, biar gimana pun kita tahu sampai sekarang PDIP itu masih sangat keras menyerang Pak Jokowi, menyerang terus-menerus. Ya, lihat saja para
Kalau beliau enggak ya, tapi yang abang-abangnya ini kalau ngomong tentang Pak Jokowi itu bawaannya habisi gitu ya. Meskipun di PDIP sendiri ada dua kubu ya. Tentu aja, ya betul itu. Ada yang soft, ada yang konfrontatif. Tapi ada yang konfrontatif. Dan itu secara mengemuka terlihat di publik, ya. Jadi mereka masih mengatakan bahwa kami nggak terima Pak Jokowi. Masalahnya Pak Jokowi ini dekat dengan Pak Prabowo. Menurut saya, biar bagaimanapun, Pak Prabowo adalah orang yang tahu bahwa kemenangan dia kemarin sebagai presiden itu antara lain diakibatkan oleh kehadiran Gibran. Diakibatkan oleh kehadiran Pak Jokowi. Kalau tidak ada Pak Jokowi dan Pak Gibran, atau Mas Gibran, sebenarnya kemenangannya tidak akan semutlak itu barangkali. Jadi kalaupun ya, Pak Prabowo itu bersedia untuk ketemu dan menerima Bu Mega, harus ada sebuah narasi yang dibangun dalam hal hubungannya dengan Pak Jokowi. Dan saya yakin Pak Jokowi itu bukan orang yang terlalu sulit untuk diajak bicara. Tapi apa? Ya, karena kan ada saja misalnya terakhir saya menonton ada Refli Harun, misalnya bikin podcast ya di Refli Harun Channel yang bilang bahwa kalau Megawati kubu PDIP sampai masuk ke dalam kubunya Kim, mereka akan menuntut sesuatu. Kan harus ada keuntungan yang diperoleh. Imbalan ya. Ada imbalannya. Dan imbalannya adalah, walaupun saya anggap ini Refli Harun dalam hal ini berlebihan ya, yaitu menyingkirkan Gibran. Mengganti Gibran sebagai wapres oleh dengan Mbak Puan. It doesn't make sense buat saya, tapi semangat itu ada. Ya, makanya karena itu menjadi penting nih sekarang kita melihat apa respons reaksi dari Pak Jokowi, Gibran dan semua terhadap apa yang terjadi. Langsung. Nah dalam hal ini jawaban Jokowi itu adalah semacam ya bagus lah gitu ya. Normatif saja. Normatif ya? saja. Saya tadi mencari kata normatif saja itu nggak ketemu. Mas Eno, sekarang faksi di PDIP di tubuh partai Anda lebih banyak yang pro dengan Pak Jokowi atau yang kontra? Ya faktanya adalah pada saat keputusan partai pada tanggal 16 Desember 2024 itu dilakukan yang memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada 27 kader, yang memberikan pernyataan adalah seluruh ketua DPD di situ dengan dipimpin oleh Pak Komar. Sehingga kesadaran bahwa kemudian yang dilakukan Pak Jokowi dan keluarga itu tidak mencerminkan ADART PDI Perjuangan, itu bukan karena elit saja, bukan karena kelompok-kelompok saja, tetapi disadari oleh semua pihak. Ada Pak Komar di sana, ada Pak Pacul di sana, ada Pak Said, ada Pak satu lagi Pak Walidono Kambe yang di depan. Sehingga itu mewakili semuanya. Tidak ada perbedaan faksi yang begitu dalam di PDI Perjuangan tentang sikap kami. Tapi bukankah ada faksi kubu Prananda yang mengatakan dia akan against dengan atau melawan kehadiran Pak Jokowi, dan juga ada faksi dari Mbak Puan dan Bang Pacul yang lebih cair, lebih akomodatif? Yaitu gosip politik yang terjadi dan diberikan. Faktanya memang kami solid di dalam. Rahasia umum itu beda-beda tipis loh Mas Eno. Gosip politik yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tetapi kalau bicara hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega, ini saya rasa sudah terjalin lama. Seperti yang saya bilang tadi, ini mutually eksklusif antara Pak Prabowo dan Bu Mega yang hubungannya lebih lama dari hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi atau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo jauh lebih lama dari itu. Maka saya rasa kedekatan beliaunya itu otentik, tidak bisa diganggu-ganggu, tidak bisa dirusak-rusak oleh siapapun juga nama orang di Republik ini. Kedekatannya pribadi. Boleh di cross check ke Pak Hendarsam. Saya ke Pak Hendarsam. Pak Hendarsam, apakah ada tenggat waktu atau expired date untuk menunggu kapan bisa bertemu dengan Bu Mega dari sisi Gerindra dan Pak Prabowo? Saya rasa tidak. Saya rasa tidak. Jadi penantian itu sebenarnya kan sejak dari awal sebelum dan sesudah Pilpres kan gitu kan. Jadi itu masih akan terus berlaku sampai ke depannya. Jadi Pak Prabowo pasti akan terus membuka pintu dan membuka tangan untuk terus bersilaturahmi, terus untuk berkomunikasi dengan khususnya dengan Bu Mega. Karena mungkin satu-satunya yang belum bisa bertemu dan berkomunikasi, bertemu secara langsung kan dengan Bu Mega ya. Tapi yang harus kita sepakati, yang harus diketahui bersama, bahwa ini pertemuan ini jangan cuma menjadi suatu etalase politik saja. Ya kan? Ada hal yang lebih penting, ada makna yang lebih penting daripada pertemuan tersebut yang harus kita
kita lihat dan kita edukasi Bang Hendarsam, kepada masyarakat. jika memang syaratnya adalah menghilangkan pengaruh Pak Jokowi di sana, maukah Pak Prabowo tetap bertemu? Nah, begini ya. Kita bayangkan jika memang kita anggaplah bahwa saat ini PDIP dan Pak Jokowi sedang tidak baik-baik saja. Kita bayangkan jika tidak ada Pak Prabowo di situ. Bagaimana bangsa ini? Jadi artinya apa? Peran dan fungsi Pak Prabowo sangat penting di sini untuk menjadi katalisator daripada kedua tokoh bangsa ini. Nah, disinilah peran beliau dengan spirit beliau untuk menjaga persatuan dan harmonisasi bangsa kita. Nah, peran beliau di sini untuk menyatukan kedua kubu ini dengan bagaimana nanti caranya, formatnya, skemanya seperti apa, ini PR beliau. Tapi ini penting sekali. Kita semua bisa bayangkan kalau nggak ada Pak Prabowo ini. Ya kan? Siapa yang jadi katalisatornya, siapa yang bisa menjadi penyambung lidahnya, siapa yang bisa mendamaikan keduanya. Nah, ini pintu masuknya. Ini mudah-mudahan kami berharap ini pintu masuknya untuk kemudian kita semua bisa berjalan beriringan dengan apakah formatnya nanti bisa satu frame bertiga yang kita harapkan ya kan, atau nanti secara paralel saja. Nah, itu nanti terserah kepada abang-abang kita mengaturnya dan juga kepada 3 tokoh sentral. Mau satu frame bertiga, mau paralel, tapi yang pentingnya harus ada impact buat masyarakat ya. Ayo kita atau mungkin tiba-tiba ada misteri guest datang gitu nih sih. Waduh, siapa tahu. Kita akan bahas usai jeda tetap diinterupsi. Mas Eno, saya mau minta klarifikasi. Apakah benar dari PDI Perjuangan meminta Pak Prabowo jika ingin bertemu harus meminggirkan peranan Pak Jokowi? Ya, saya rasa sampai hari ini tidak ada permintaan-permintaan khusus apapun. Baik secara langsung dan tidak langsung ya? Secara langsung tidak langsung, bahwa sikap politik partai sudah clear. Bagaimana sikap kami tentang Pak Jokowi itu kan sesuatu yang saya rasa tidak perlu tarik ulur? Didiskusikan lagi. Artinya kami punya kritisisme pada hal itu. Kami tidak sepakat terhadap beberapa praktek-praktek politik yang dilakukan Pak Jokowi dan keluarga. Dan itu sudah terbuka, tidak ada lagi orang yang perlu ditutup-tutupi dari itu. Maka dalam konteks pertemuan ini tidak ada syarat aneh-aneh seperti itu saat ini. Tapi kami tentu saja menghormati posisi politik dari Pak Prabowo. Sekaligus jadwal Bu Mega dan Pak Prabowo ini satunya Ketua Umum PDI Perjuangan pemenang Pileg, satunya Ketua Umum partai pemenang Pilpres. Pasti ada kesibukan Mas Eno, jadi memang alasan tidak bertemu-temu semata-mata hanya karena waktu dan jadwal? Tidak ada... Hanya masalah teknis jadwal pengaturan, karena yang pasti kami sudah menyampaikan bahwa di dalam kongres partai yang akan terjadi beberapa bulan ke depan kami akan mengundang Pak Prabowo. Artinya kalau mau cari tanggal yang paling pasti ketemunya kapan, itu udah paling pasti tuh, pasti ketemu pada waktu. Tuh katanya tinggal jadwal, nggak ada jual mahal. Ya, seperti itu. PDI sudah menyatakan keinginan dari Pak Prabowo sudah seperti itu disampaikan, proposalnya sudah sampaikan, sudah disambut dan sudah di make sure. Berarti sebenarnya tinggal ngelok tanggal aja dong? Ya, ngelok tanggal. Ya, kalau setidak-tidaknya kan di kongres bisa ketemu kan? Ya kan setidak-tidaknya seperti itu. Tapi nggak ada makan siang nasi goreng nanti kalau di kongres? Iya, di kongres kan bisa disediakan atau bisa kita buat ya kan, Bu Mega masak nasi gorengnya pada saat kongres, ya kan, disediakan ke Pak Prabowo ya kan, seperti itu. Tapi kalau misalnya PDIP meminta agar Pak Jokowi dipinggirkan, bersedia nggak sih Pak Prabowo? Saya rasa Bu Mega sendiri tidak akan mensyaratkan hal seperti itu. Sebagai seorang negarawan, ya kan, Presiden kelima RI, ya kan, terlepas dari segala sikap dan pandangan politik beliau terhadap Pak Jokowi, saya rasa permintaan itu tidak akan keluar dari beliau. Oke. Gini Mas, saya boleh tambahin nggak? Secara prinsip tuh gini loh, hubungan pertemuan dalam konteks ini itu memang adalah pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan dengan segala hormat saya pada Bung Ade Armando, Pak Jokowi ini lagi nggak diajak ini dalam topik ini gitu loh. Kenapa dibawa terus sih? Kita hari ini fokusnya adalah bagaimana Bu Mega dan Pak Prabowo ini dalam konteks merajut hubungan, apalagi menindaklanjuti rasa terima kasih kami pada Pak Prabowo yang meluruskan sejarah tentang Bung Karno. Poinnya di situ sebetulnya. Baik, saya ke Bung Ade. Bung Ade, menurut Anda tidakkah tanggal yang nggak match ini bukan hanya sekedar teknis tapi memang ada tarik ulur soal itu? Iya, kita jujur aja lah ya. Nggak ada sesuatu dilakukan tanpa ada tujuan, tadi saya katakan kan.
sekarang kan ada pertanyaan besar. Kenapa tiba-tiba saja saat ini ya kita melihat rangkaian message nih, pesan dari PDIP bahwa Bu Mega udah bikin pernyataan mau makan nasi goreng. Kemudian Pak Saleh Basarah ya? Ahmad Basarah bilang kita kepengen ketemu sama Gerindra. Pak Guntur Romli juga menyatakan bahwa kalau dengan Prabowo tuh jauh lebih menyenangkan daripada dengan Jokowi. Pesan-pesan itu kalau dikumpulkan tuh artinya adalah menunjukkan bahwa memang ada keinginan dari PDIP untuk bertemu dengan Prabowo, ya. Dan Mas Eno tadi sudah menyatakan, tapi jangan bawa-bawa Jokowi ya. Artinya bahkan kita pun tidak perlu membicarakan Jokowi dalam konteks ini. Buat saya disitulah letak masalah utamanya, ya. Kenapa tidak kelihatannya sampai sekarang masih sulit bagi kedua kubu untuk bisa bertemu dalam sebuah makan siang atau bahkan dalam sebuah acara formal mereka berdua. Itu karena Pak Prabowo pasti akan mempertimbangkan bagaimana sikap Pak Jokowi dalam hal ini, ya. Buat saya Pak Jokowi itu adalah faktor yang sangat penting bagi Pak Prabowo. Pak Prabowo akan senantiasa nengok, mungkin bahkan datang ke Solo untuk nanya, what do you think Pak Jokowi? Ya, dan Pak Jokowi saya tahu bukan tipe orang yang sangat mendendam misalnya dan mengatakan jangan diterima, nggak begitu. Tapi bahwa harus ada kesepakatan bersama nih. Nah kalau sekarang dikatakan oleh PDIP, tapi Pak Jokowi jangan dibawa-bawa ya. Menurut saya nggak bisa. Nggak bisanya karena Pak Prabowo tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia pasti akan mempertimbangkan apa sikap atau perasaan, apa posisi Pak Jokowi. Bahkan sampai ke level minta izin mungkin? Barangkali kata minta izin janganlah ya. Okay. Kan biar gimana pun presidennya kan bukan Pak Prabowo. Bukan minta izin mungkin kulo nuwun. Kulo nuwun barangkali. Okay. Yang presiden Pak Prabowo loh. Pak Jokowi bukan lagi bahasanya presiden. Tapi dia seperti orang yang didengar pendapatnya oleh Pak Prabowo karena perjalanan memang hubungan antara Megawati dengan Pak Prabowo itu jauh lebih awal dulu kan. Sampai ada batu tulis segala macam. Tapi sebentar, sedikit lagi. Hubungan antara Prabowo dan Jokowi sejak 2019, kita abaikan 2014, kita bicara dari 2019, itu luar biasa dekat. Luar biasa hubungan yang saling menghargai, saling mendengar. Jadi saya rasa tetap biar bagaimanapun faktor Jokowi harus menjadi pertimbangan penting dalam hal ini. Silakan Bang Emrus. Baik, saya kira apa yang dikatakan Bang Adi Armando perlu kita tanggapin begitu ya. Dan artinya bahwa Prabowo akan ketemu Pak Jokowi, what do you think gitu ke Solo seperti itu. Justru kalau itu terjadi, Bang Adi Armando mendowngrade Prabowo sebagai presiden. Harusnya Pak Joko Widodo yang datang menemui Pak Prabowo karena dia presiden kita. Sekarang Pak Jokowi kan udah kembali seperti kita. Gitu ya, paket biasa. Udah masa lalu gitu. Dan kemudian saya terus terang mengatakan bahwa bagi Prabowo lebih penting PDI Perjuangan bagi mereka dibanding sosok seorang Jokowi pada kondisi sekarang. Berarti benar ada upaya membarter antara pengaruh Jokowi, kalau kemudian Jokowinya lepas baru PDIP masuk gitu? Saya kira belum tentu membarter tentang hal itu. Karena apa? Karena ketika pertemuan itu tidak terjadi, bisa saja ada hal-hal yang harus disepakati, tidak sekedar waktu. Tapi ada layar-layar tertentu untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan mereka. Sehingga ada saat tertentu nanti. Biasanya misalnya pertemuan antara dua kepala negara misalnya. Sebelum pertemuan dua kepala negara ini kan sudah ketemu diplomat atau katakanlah Kementerian Luar Negeri. Atau Menteri Luar Negeri, demikian halnya. Jadi ada mediator-mediator untuk menemukan suatu kesepakatan-kesepakatan. Namun yang perlu saya tanggapi bahwa saya pikir tidaklah tepat ketika memang Pak Prabowo meminta kepada Pak Jokowi, gitu ya, dari sudut posisi sekarang sebagai presiden dan juga dari segi usia, Bang, bahwa Prabowo lebih senior loh daripada Jokowi. Artinya ini masalah marwah yang harus dijaga ya. Apa tuh? Masalah marwah yang harus dijaga. Betul. Jadi oleh karena itulah saya berpendapat bahwa ketika pertemuan ini tadi kita bicarakan adalah bahwa Megawati atau katakanlah PDI yang minta, menurut saya dalam suatu dialektika komunikasi itu saling membutuhkan kok. PDI maupun Prabowo ingin ketemu, dua-duanya saling membutuhkan. Bukan berarti yang satu lebih membutuhkan daripada yang lain. Saya andaikan ada pertemuan, ada kesepakatan politik antara PDI, Megawati dengan Prabowo juga diuntungkan. Demikian juga diuntungkan PDI Perjuangan.
Jadi dua-duanya sama diuntungkan. Karena bagaimanapun Pak Prabowo harus berpikir, melihat bahwa jangan sampai ada kekuatan dua matahari kembar. Dengan masuknya PDI Perjuangan meredupkan matahari yang kembar ini, gitu ya, kekuatan politik tertentu. Oleh karena itu bagi Prabowo tidak sekedar hanya mempertemukan, juga menyeimbangkan bahwa jangan sampai ada power yang merasa berjasa ketika Pilpres kemarin. Kenapa? Karena dia sudah jadi Presiden Republik Indonesia. Tentu harus mengabaikan semua kepentingan-kepentingan yang memberikan dukungan demi untuk kepentingan rakyat. Artinya Prabowo lebih mengedepankan rakyat daripada tanda kutip balas jasa kepada kekuatan-kekuatan tertentu. Ketika Pak Ade Armando mengatakan tadi bahwa dukungan daripada Jokowi dan Gibran yang membuat dia menang seperti itu, tidak juga, karena sudah posisi sebagai presiden. Artinya apa? Tanggung jawab kepada rakyat, tidak lagi berapa atau apa yang kau dukung selama ini. Enggak lah, kalau itu Pak Prabowo memikirkan, berarti Prabowo tidak lagi seorang yang mengedepankan rakyat. Dalam pidatonya Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa apapun demi kepentingan rakyat saya akan lakukan. Oke. Baik, kita juga akan melihat lagi nih sebenarnya apa sih manfaatnya buat rakyat. Baik, kita akan kembali usai jeda, tetap diinterupsi. Saya ke Bung Ade Armando. Bung Ade, sebenarnya apa sih gunanya pertemuan ini antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati ke rakyat? Apa hanya akan menghasilkan negara tanpa oposisi? Ya mungkin kalimat kasarnya negara tanpa oposisi, tapi kita memang perlu rekonsiliasi kan. Biar gimana pun kita memang melihat bagaimana PDIP dengan Jokowi gitu ya, dengan kubu-kubunya Jokowi, dengan pendukung Jokowi, itu kan ada ketegangan. Berarti yang seharusnya rekonsiliasi bukan Prabowo dan Megawati dong, tapi Jokowi dengan Megawati dong. Enggak, karena ini jadi penting. Karena perlu ada hubungan yang lebih harmonis antara, terlepas dari dia apakah gabung dengan pemerintah atau tidak ya, tapi hubungan harmonis antara istilah mitra strategis tadi menurut saya itu penting, antara PDIP dengan Pak Prabowo itu penting dijaga. Jangan sampai ini berkelanjutan. Kita kan selama bertahun-tahun mengalami terus-menerus kan bentuk-bentuk politik yang sebenarnya nggak sehat buat masyarakat, di mana ada orang-orang yang berada di luar kekuasaan itu merasa harus terus-menerus menyerang mereka yang berkuasa dengan menyebarkan hoax, dengan menyebarkan fitnah. Kita berharap sebetulnya kalau saja hubungan ini bisa dijalin, hubungan harmonis ini bisa dijalin, sehingga PDIP itu akan menjadi sebuah kekuatan yang kritis ya, tapi tidak dalam konteks menyerang terus-menerus atau a priori terhadap pemerintah. Kan bagus kalau itu bisa terbangun. Apalagi kalau di sana juga terbangun hubungan yang baik antara PDIP dengan Pak Jokowi, dengan kubunya Pak Jokowi. Pak Jokowi biar gimana pun adalah orang yang sangat dicintai oleh rakyat kalau dilihat dari survei-survei yang ada ya. Nah jadi kalau mau dicari-cari apa manfaatnya adalah sebuah hubungan yang lebih harmonis. Sebuah Indonesia yang mestinya lebih damai. Sebuah Indonesia yang tidak lagi diganggu oleh perang-perang yang seringkali menjadi sangat tidak masuk akal, penuh kebencian, penuh kemarahan. Kalau itu bisa dibangun, saya yakin kalau PDIP anak mudanya seperti Seno ini dan orang-orang seperti Seno ini menjadi lebih dominan di PDIP, ya, memang kita bisa berharap masa depan Indonesia akan menjadi lebih baik. Oke, Mas Seno sepakat dengan statement dari PSI, dari Bang Ade? Pada intinya adalah kami sebagai partai yang sudah sangat matang dan lama mengarungi politik di Republik ini menyadari bahwa di dalam berpolitik itu membangun peradaban. Maka dalam konteks itu kita terus-menerus mengulang bahwa tidak ada sebenarnya konsep oposisi atau koalisi di dalam presidensial. Maka dalam konteks itu sejarah telah mencatat PDI Perjuangan di era pemerintahan Pak SBY pada saat tidak berada di dalam pemerintah, kami bisa kok menjadi mitra yang kritis dan strategis. Artinya tidak semua kebijakan pemerintah kita harus asal carok, asal sikat kan bahasa Jawa Timurannya. Tetapi dalam konteks ini pada saat hal-halnya baik, perlu kami dukung, kemudian ini senafas dengan program kerakyatan partai, tentu diperlukan dukungan PDI Perjuangan. Apalagi PDI Perjuangan mendapat kepercayaan rakyat menjadi partai pemenang pileg kemarin. Ya? Artinya di legislatif kalau mau program makan siang gratis itu berjalan dengan baik, lalu ada kritisisme yang terbangun, ini kemudian check and balance jalan, PDI Perjuangan harus berkoordinasi secara intens dengan eksekutif. Termasuk faktor di Jakarta sebagai pemenang pilkada Jakarta ya? Ya, di berbagai pilkada kan kami memenangkan daerah-daerah tersebut, yang kami pasti akan berkoordinasi
berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Maka dalam hal ini menjadi penting, Mas, saya katakan bahwa kritis dan dialektika di dalam suatu proses bernegara itu bukan suatu yang buruk kok. Pada saat kami menyampaikan kritik baik kepada pemerintahan saat ini maupun misalnya sikap politik yang kami ambil kepada Pak Jokowi, itu adalah bentuk sikap, cerminan sikap ideologis yang kami lakukan. Dalam hal ini itu harus diambil oleh partai. Dan itu kami secara komit melakukan itu terus-menerus, bukan berdasarkan kebencian. Itu, Mas. Oke, baik. Saya ke Bang Hendarson. Bang Hendarson, akhir bulan ini ada pertemuan ekonomi di Davos di Swiss. Ada kemungkinan Pak Prabowo datang ke sana mewakili Indonesia sebagai presiden. Apakah ada rencana untuk mengebut rencana pertemuan dengan Bu Mega ini sebelum berangkat ke Swiss? Saya mendapatkan info bahwa, tapi ini masih konfirmasi bahwa Pak Prabowo kemungkinan tidak ke sana. Oke, diwakili ya? Ya, diwakili oleh yang itu. Tapi artinya apa? Saya geser ke isu yang lain bahwa di pemerintahan Pak Prabowo nanti kita akan memasuki era baru, iklim baru, ekosistem baru perpolitikan kita. Bahwa bagaimana kita di 2014, di 2019, saya ambil kata-kata dari Seno tadi, carok-carokan, ya kan? Semua yang dikatakan oleh itu adalah selalu salah dan ini selalu benar. Nah, ini harus dimulai dari atas, dari top baru ke down. Kita bisa melihat saat ini reduksi itu masih terjadi dan elit-elit ini yang harus menjadi simbol. Dan puzzle-nya ini tinggal di Bu Mega dan Pak Prabowo lagi. Oke. Tunggu. Nggak jadi berangkat ke Swiss mengakomodir pertemuan dengan Ibu Mega? Enggak juga, bukan masalah itu, enggak masalah teknis saja. Tapi saya belum ini ya. Tapi yang saya ketahui nggak jadi ke sana, belum jadi ke sana. Okay. Tapi apakah nanti akan berangkat atau tidak, seperti itu. Jadi hal seperti itu penting bahwa di setiap rezim pemerintahan yang baru tentunya ada warna-warna yang tentu kami ingin mengupgrade, ya, terutama di ekosistem politik kita supaya lebih sehat, ya kan. Polarisasi tidak mungkin terjadi, tidak boleh lagi terjadi terlalu tajam, dan itu kita harus mulai dengan kepingan-kepingan puzzle yang akan kita lengkapi oleh Pak Prabowo di periode. Saya ke Bang Emrus. Ya. Bang Emrus, sebenarnya saya agak gagal paham terkait dengan bahasa mitra strategis. Sebenarnya apa bedanya sama koalisi? Oposisi. Jadi saya pikir begini. Sama oposisi, koalisi, sparring partner. Sebenarnya ada sedikit kita di Indonesia ini rancu gitu ya. Kenapa saya katakan kita demokrasi? Demokrasi biasanya indikatornya ada oposisi. Menurut normatif kita, undang-undang kita, peraturan tidak dikenalkan begitu. Tapi yang pasti secara akademik, secara teoretikal, ketika partai politik di luar kekuasaan, itu udah pasti oposisi. Gitu ya, secara akademik. Ya, yang saya tahu itu selama ini. Betul. Baru kemudian kalaupun katakanlah mitra strategis, gitu ya, saya memaknai. Artinya makna mitra strategis itu justru sangat strategis pula. Kenapa saya mengatakan begitu? Bahwa PDI Perjuangan akan mengambil peran kritik-kritik yang sifatnya konstruktif. Artinya apa? Mereka akan melakukan kontrol terhadap pemerintah, terutama pada level menteri. Misalnya ada menteri yang tidak perform, katakan melakukan. Kemarin ini kan baru terjadi, katakanlah persoalan makan bergizi gratis itu kan ada masalah. Bisa saja PDI Perjuangan mengambil posisi, mengkritisasi itu, memberikan masukan tentang hal itu. Tidak serta-merta seperti katakanlah partai-partai yang ada di koalisi, tanda kutip membenarkan. Tapi Rieke Diah Pitaloka kritis soal PPN dilaporkan ke MKD. Bagaimana? Rieke Diah Pitaloka kritis soal PPN 12% dilaporkan ke MKD. Justru itulah, artinya dengan demikian bahwa ketika nanti peran strategis ini itu tidak terjadi lagi. Karena memang yang diperjuangkan kan untuk rakyat. Bahkan kalau kita bicara tentang itu, ketika Prabowo kemarin campaign mengatakan tidak ada kenaikan pajak. Harusnya sebenarnya bahwa walaupun itu sudah diputuskan sebelumnya, harusnya Menteri Keuangan, Bapak Presiden, Pak Prabowo, jangan kita naikkan. Kemarin kan itu janji kita ketika campaign, harusnya begitu. Tapi acap kali memang menteri ini tidak berani berbeda pendapat dengan pimpinannya. Jadi seorang menteri itu harus berani. Yang terakhir mau saya katakan adalah ketika ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati yang diuntungkan kedua belah pihak, yang lebih diuntungkan lagi siapa? Yaitu rakyat. Berarti ada 3 komponen yang diuntungkan. Rakyat ketika mereka ada pertemuan dan ada kesepakatan politik dan tidak tertutup kemungkinan. Saya melihat bisa saja ketika transaksional aja jadinya Bang Emrus. Saya katakan begini Bu,
tidak ada relasi manusia yang tidak transaksional. Oke. Pasti cuma apakah untuk kepentingan rakyat atau tidak kepentingan rakyat di situ. Artinya bahwa transaksional itu setiap berhubungan dua manusia pasti terjadi di situ transaksional. Seringkali kita artikan sebagai sesuatu yang negatif. Tidak. Bisa nggak transaksional dalam pengertian saling membantu, saling mendukung, dan satu dengan yang lain, itu bagian dari transaksional. Oke. Perlu kita uji lagi apakah benar manfaatnya ada untuk masyarakat, ada untuk bangsa ini dari rencana pertemuan tersebut. Terima kasih Bapak-bapak telah hadir bersama kami malam hari ini. Adik-adik mahasiswa juga terima kasih. Kita akan kembali minggu depan dengan topik dan juga tamu-tamu yang lain. Dan kita akan tunggu menu pertemuannya apa, apakah nasi goreng atau yang lain. Akhir kata saya Anissa Dasuki. Saya Aryo Ardi, selamat malam. Sampai jumpa.